Baik, rekan-rekan, Tuweb 2 ini sudah mulai direkam ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam dan warahmatullahi. salam sejahtera buat kita semua ya. Baik, kita tidak usah berlama-lama. Saya tahu kalian capek gitu ya, dan mungkin ada yang ingin bekerja atau kuliah kembali atau tumburan webnya gitu ya. Baik, rekan-rekan, saya minta yang pertama ya, sambil saya absen ya, Mas Asari deh, silakan mempresentasikan tugas duanya ya, secara singkat saja 3 sampai 5 menit. Apa yang Mas Asari buat, silakan sampaikan di grup di Zoom ini ya, Baik, teman-temannya Kak. tahu. Silakan Mas. Oke. Jadi terkait tugas saya terkait masih mungkin tidak jauh berbeda dengan tugas satu. Yang di tugas dua lebih ke apa namanya? Lebih ke eh, apa ya intinya. Jadi di sini terkait tentang respon pemerintah dan Pertamina dalam penanganan antrian BBM di Kalimantan Tengah terutamanya. Nah, terus untuk identifikasi masalahnya itu ada 5 poin. Yang pertama terjadinya antrian yang panjang di SPBU, ketersediaan bahan bakar minyak yang tidak mencukupi, munculnya indikasi penimbunan dan pengalihan bahan bakar minyak, dan minimnya pengawasan dalam distribusi bahan bakar. Dan untuk rumusan masalahnya, apa efek dari kekurangan BBM bagi masyarakat, solusi kreatif apa yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini, dan apa pendekatan pelayanan publik dalam mengatasi penumpukan BBM. Untuk tujuan penulisannya, mengetahui alasan terjadinya kekurangan bahan bakar minyak, menganalisis efek kekurangan bahan bakar minyak bagi masyarakat, mengurangi solusi kreatif dalam pengiriman bahan bakar minyak, dan mengetahui cara pelayanan publik dalam mengatasi antrian tersebut. Untuk kesimpulannya, kelangkaan dan antrian bahan bakar minyak, terutama di Kalimantan Tengah, adalah isu pelayanan publik yang memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Masalah ini dipicu oleh keterlambatan dalam proses distribusi, penimbunan permintaan masyarakat, serta praktik penimbunan dan penyelundupan BBM. Nah, dan untuk terakhir, sarannya, pemerintah bersama Pertamina diharapkan mampu memperbaiki pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak supaya penyalurannya lebih tepat sasaran. Di samping itu juga, masyarakat diharapkan juga memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan membeli BBM secara berlebihan agar kondisi distribusi tetap terjaga dan stabil. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Asari. Kemudian saya ingin bertanya dulu ya sebelum kita ke temennya. Jadi Baik, Pak. dari tugas dua ini kan tugas satu sudah kita buat ya kemarin, sudah Iya, dibahas juga. Nah, kemudian ada tugas dua. Nah, saya ingin tahu nih, dari tugas dua itu solusi inovatif yang dilakukan Mas Asari ini apa terkait dengan judul yang Mas ambil ini? Solusinya apa? Singkat aja Mas. eh, solusinya Solusi inovatifnya untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan pendekatan inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi distribusi BBM. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan memanfaatkan sistem barcode atau QR code. QR code saat membeli BBM bersubsidi. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin distribusi BBM yang lebih teratur, tepat sasaran, dan mengurangi praktik seperti pelangsiran dan penimbunan Baik, BBM. cukup, cukup Mas. Kemudian tadi solusi inovatif. Kemudian strategi implementasinya apa yang dilakukan? Strategi implementasinya pertama, menambah jumlah pasokan BBM ke area yang mengalami kekurangan, dan yang kedua, menggunakan sistem barcode, dan yang ketiga, melakukan pemantauan distribusi BBM secara berkala, dan keempat, memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai aturan pembelian BBM, dan yang kelima, menyediakan layanan SPBU selama 24 jam dalam situasi tertentu. Baik, terima kasih Mas Sasari. Luar Baik, biasa Pak. ya. Saya juga sudah baca tugasnya ya. Baik. Baik, Pak. Nah, kemudian berikutnya eh, Aprilia Pradana. Ada? Ada, Pak. Ya, silakan Mas Aprilia sama dengan yang disampaikan Mas Sasari. Silakan 3 sampai 5 menit. Dari tugas dua ini solusinya apa, strateginya apa gitu ya. Silakan.
Baik Pak, untuk tugas 2 masih bersangkutan dengan tugas 1. Ya. Judul laporannya identifikasi permasalahan pelayanan administrasi di kantor desa Kadang Ipil. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan beberapa permasalahan utama dalam pelayanan administrasi di kantor desa Kadang Ipil, yaitu pelayanan yang masih lambat, petugas yang tidak selalu berada di tempat, keterbatasan sarana, dan perlengkapan administrasi, serta belum adanya standar waktu pelayanan yang jelas. Baik. Untuk Solusinya apa? Langsung saja. Solusinya apa, Mas? permasalahan Yang dilakukan. permasalahan langsung oke. Okay. Sebagai solusi, saya menawarkan adanya kayak sistem Pak, sistem Apa? kayak WhatsApp group Maksudnya untuk gimana? untuk pelayanan, biar Maksudnya gimana, Mas? solusinya WA Group itu kayak yang seperti apa? sebagai inovasi pelayanan Pak dalam WhatsApp group. Misalkan dalam pengurusan administrasi bisa melalui WA yang apa ya Enggak, ke inovasi itu, enggak, sebentar Mas. Inovasi itu baru apa sudah ada? baru Pak, Baru. Yang buat siapa? sedang 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 Yang buat siapa inovasi itu? yang buat Ya, orang ini juga Pak, kantor desa sekarang kan, di kantor desa sudah mulai ini aktif lagi untuk WhatsApp, terus webnya mulai diaktifkan lagi untuk informasi, jadi masyarakat bisa lebih lebih jelas untuk di sosial media, misalkan untuk administrasi segala macam, jadi mereka tahu misalkan harus menghubungi siapa untuk mengurus berkas dan lain-lain. baik, baik. Mas Aprilia sudah pernah menggunakan belum? Sudah Pak, Sudah. Oke, kalau sudah, saya enggak, kalau sudah, bagaimana strategi implementasinya? Silakan. Strateginya apa? strategi. Iya, kan kan gini, kan di tugas satu itu Mm, Mas Aprilia mengambil permasalahan kan, kemudian mm, di tugas dua ini mencari solusi inovatifnya dari masalah di tugas satu. Nah, kemudian mm. strateginya apa untuk menjalankan solusi inovatif tersebut? Nah, mudah kan? Apa strateginya? Dengan cara menyebarkan ke masyarakat itu sendiri Pak, lewat sosial media tadi dan dari mulut ke mulut, untuk bahwa sekarang untuk mengurus sesuatu bisa lewat online, jadi lebih dipermudah. Baik, di udah saya nilai ya, Mas ya. Ada catatan nggak dari saya di situ? Udah, catatannya cuma ini Pak, foto saya ditaruh satu lembar, terus babnya saya gabung, masih itu aja Nah, catatannya. jadi nanti babnya jangan digabung ya, dipisah. Ya, Ya, baik. Oke, terima kasih Mas Aprilia. ya, Ya, sama-sama berikutnya Pak. Mbak Rosalin ada? Mbak Rosalin? Mbak Rosalin sudah buat? Ini Mbak Rosalin sudah buat. Silakan tolong dijelaskan kepada teman-temannya. Baik, Mbak Rosalin kita lewatin dulu ya. Mbak Kurnia Yanti ada? Kurnia Yanti? Izin Pak, hadir Pak. Iya, silakan Mbak Kurnia. Coba jelaskan ke saya dan teman-temannya tugas dua yang Anda buat. Seperti apa? Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk tugas pertama yang saya ambil kemarin itu mengenai Disduk Capil Kabupaten Ketapang, Pak. Iya, Itu di silakan. tugas pertama, sedangkan di tugas kedua ini saya menjabarkan solusi inovatif dan strategi implementasinya. Baik, untuk solusi inovatifnya, Pak, saya mengambil namanya Disduk Capil Ketapang Bergerak atau disingkat DKB. Jadi tidak diam di tempat, Pak. Ya, Jadi, solusinya pihak distrik capil bisa menggunakan mobil perekaman untuk menyusuri daerah-daerah terpencil atau yang susah dijangkau.
untuk melakukan perekaman karena tidak semua masyarakat di Kabupaten Ketapang itu memiliki akses jalan yang mulus ataupun memiliki akses online untuk melakukan perekaman. Ya, Untuk selanjutnya, selanjutnya. dasar teori yang dipakai, Pak. Iya, Ya, dasar teori yang dipakai ataupun strategi implementasinya itu saya mengambil 3 poin, Pak. Yang pertama itu pihak yang terlibat, yang kedua itu langkah-langkah penerapan selama 6 bulan pertama, terus yang ketiga itu potensi hambatan atau mitigasi. Untuk poin yang pertama itu pihak yang terlibat. Itu ada 4, Pak. Ada inisiator, pendukung, pelaksana, dan pengawas. Sedangkan untuk langkah-langkah di 6 bulan pertama, sesuai dengan solusi yang saya tawarkan tadi, Pak, ya, yaitu pihak Disduk Capil bisa mengadakan mobil perekaman, terus merekrut 50 agen desa untuk diajarkan secara mandiri agar tidak memperpanjang antrian. Terus setelah itu sistem offline, Pak, dipercepat. oke. Kemudian strategi implementasinya apa yang dilakukan, Mbak? Strateginya apa? Yang Menggunakan tadi apa, saya Mbak? jelaskan, Pak, menggunakan pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat itu ada 4 poinnya, Pak. Ada inisiator, pendukung, pelaksana, dan pengawas. Ya, Untuk inisiatornya itu Kepala Disduk Capil Ketapang sebagai pemilik masalahnya atau pemegang kuasa penuh. Terus pendukung itu ada bupati setempat, Bapeda untuk menyiapkan anggaran. Dan juga Diskominfo untuk menyiapkan jaringan. baik. Terus ada pelaksananya, Pak. Ya, Pelaksananya itu ada tim DKBP tadi, Pak, yang saya singkat tadi, yaitu ya, Disduk Capil Ketapang bergerak. Itu pelaksananya, Pak. baik. Sudah saya nilai ya, Mbak ya. Ada Sudah, Pak. catatannya, Mbak? Ada catatannya? Sebentar, Pak, saya cek dulu. Catatan dari Bapak untuk tugas kedua itu sudah baik, Pak. Untuk dokumentasi juga sudah saya lampirkan. Dan Bapak kasih keterangan harus konsisten. Oh iya, kenapa nggak konsisten, Iya. Mbak? Mbak tahu nggak kenapa nggak konsisten? Mungkin karena di tugas pertama itu saya lupa melampirkan dokumentasi. Baik, nah, nanti diperbaiki di tugas 3 ya. Baik, Pak. Baik, baik. Terima kasih Mbak Baik. Rosalin. Nah, Terima kasih, kemudian Bapak. Selamat malam. malam. Ralat, Pak, Kurniayanti, Pak, bukan Oh iya, iya, Rosalin. iya. Maaf, maaf, Mbak Kurniayanti, maaf. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian Mbak Misnawati sudah, Mbak? Mbak Wisnawati sudah buat tugas? Sudah, Pak, baru sedang diupload ini. Kami Oh, baru diupload ya? gangguan jaringan, Pak. Seharian lampu mati di sini, listrik padam, sudah hilang sinyal kami. Ini lagi Oh, diunggah. oh gitu. Jadi belum saya nilai ya? Belum, Pak, yang tugas 2 belum. Oh ya, baik. Berarti nanti habis Zoom saja ya, saya nilai ya. Kita Zoom dulu aja Iya, ya. Pak. Ini Baik, aja masih hujan badai ini, Pak. Ntar lagi oke. mati listrik. Baik, gini aja Mbak. Coba dijelaskan aja dulu sekilas deh tugas duanya. Bisa? Tugas 2 itu Ya, silakan. masih berhubungan dengan tugas 1, Pak, tentang Ya, silakan. admin di Disduk Capil. Ya, Dari mana. kemudian Bentar, Pak. ya, silakan. Ya, permasalahannya ya gitu-gitu juga, Pak, seperti yang umumnya terjadi di berbagai daerah Ya, tentang lambatnya respon dari di Capil gitu. ya, Terus masalah ketersediaan apa namanya? Ketersediaan belangko untuk terus ya. kendala perekaman. Maaf, Pak, saya kurang bisa menjelaskannya. Aduh, Jadi ini lagi apa? diunggah. Nggak apa-apa, salah Mbak. Yang penting kan berani tampil gitu ya. Kemudian solusinya apa yang Mbak lakukan di tugas itu? Solusinya di sini eh, karena yang manual itu terkesan bertele-tele gitu, Pak. Ya, Ya, kita lagi di sini ditawarkan itu bukan ditawarkan sih, lebih mengarah ke sistem digital murni lewat aplikasi terintegrasi ya, Pak. Tapi baik. kendalanya juga karena di sini masalah jaringan gitu kan, Pak. Warga agak kesusahan juga.
Jadi di sini warga dianjurkan cukup mengunduh aplikasi, terus memasukkan nomor kartu keluarga dan segala macam itu daripada harus me- melaksanakan yang pengantar secara manual seperti sebelumnya gitu. Setelah dokumentasi diverifikasi sistem di Dukcapil, sebenarnya apa tadi ini? Jadi KTP atau KIA yang tercetak itu tidak perlu diantarkan berkesnya ke kantor, melainkan langsung diantarkan ke alamat rumah warga melalui kerjasama kurir logistik. Kayak mana tadi ini Pak menjelaskannya? Semoga lah Bapak mengerti ya Pak. Baik, cukup. Tunggu sebentar Pak. Apa tadi? Baik, silakan. Tugasnya sudah masuk ini Pak. Bisa Bapak lihat masih bersinggungan lah dengan tugas 1. Baik, Baru masuk ini. Baru itu. baik Mbak Misnawati, cukup ya. Terima kasih. Nanti tugasnya saya lihat, saya nilai setelah Zoom ya. Setelah Oke, Zoom. terima kasih Pak. Baik, baik. Terima kasih Mbak Misnawati. Berikutnya saya minta Mbak Liliani Andu. Ada Mbak Liliani Andu? Baik, tidak ada ya. Kemudian Mas Ari Krisbiantoro ada? Baik, tidak ada juga. Kemudian Mbak Evi Nurhasana ada? Mbak Evi Nurhasana tidak ada juga. Baik. Kemudian Mbak Rita ada? Rita? Baik. Kemudian Ayu Lydia ada? Silakan Mbak Ayu. Ayu Lydia. Hadir, Pak. Oh iya, Baik, Pak. silakan. Sebentar, Pak. Silakan Mbak, presentasikan tugas 2-nya Mbak. Selamat malam, Bapak Ika dan rekan-rekan semuanya. Ya, malam. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas praktik 2 ini dengan judul Manajemen Konflik dan Edukasi Masyarakat Mengenai Data Kemiskinan. Ini perspektif petugas pelayanan kantor Desa Benaran. Dan kebetulan saya juga bertugas sebagai staf IT di kantor Desa Benaran ini, Pak, yang menjadi tempat praktik saya. Dalam tugas 2 ini, saya mengangkat masalah manajemen konflik pelayanan di Desa Benaran. Kasusnya adalah warga yang melakukan protes dan komplain keras di loket pelayanan karena kartu jaminan kesehatan atau KIS BPI mereka dinonaktifkan secara sepihak oleh sistem pusat. Sebagai petugas, saya tidak hanya terpaku pada data di layar monitor pada aplikasi SKNG, saya berinisiatif melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan dengan berkoordinasi kepada Bapak Kepala Dusun atau kalau di sini itu sebutannya Pak Bayan setempat. Hasil konfirmasi dari Pak Bayan membuktikan bahwa keluarga tersebut secara sosial ekonomi sebenarnya sudah mampu, bahkan baru saja selesai renovasi rumah. Artinya, penonaktifan dari sistem pusat tersebut sudah objektif dan tepat sasaran. Lalu, untuk analisis teori organisasi, jika dibedah dari kacamata manajemen pelayanan publik, benturan ini menyingkap masalah digital gap. Secara struktural, urusan komplain ini adalah tugas kasih pelayanan sebenarnya. Namun, karena faktor usia dan mohon maaf, kurang paham mengenai teknologi komputer, terjadi fenomena informasi shifting task, di mana beban menghadapi amukan warga dan pengelolaan data digital runtuh sepenuhnya kepada saya sebagai staf IT dan teman saya KURTU, tanpa adanya bekal pelatihan manajemen krisis. Untuk solusi inovatifnya, sebagai solusi konkret, saya menawarkan kerangka kerja BFETCH atau Banaran Frontline Empowerment and Complaint Handling.
Strategi implementasinya adalah menyediakan ruang mediasi khusus yang terpisah dari loket antrean utama. Tujuannya agar warga yang emosional bisa ditenangkan dan diedukasi secara persuasif tanpa mengganggu kenyamanan dan psikologis warga lain yang sedang mengantri di loket utama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ayu Lydia ya sudah mempresentasikan. Ada lagi yang mau tampil? Silakan. Siapa yang mau tampil lagi? Baik, dari 25 mahasiswa yang terdaftar di saya 21, 4 tidak aktif ya. 4 tidak aktif. Kemudian dari 21 itu baru mengerjakan 9 tugas ya. Jadi masih banyak ini. Tadi Mbak Misnawati baru ngupload ya, belum saya nilai. Jangan lupa tugas 2 ini berakhir tanggal 25 Mei 2026, berarti hari Senin. Hari Senin. Ya, jangan sampai lewat karena tugas 1, tugas 2 ini nilainya sangat menentukan. Jangan lupa biasanya di setiap sesi itu ada yang namanya formatif. Nah, formatif itu sebaiknya dibuat gitu ya. Usahakan nilainya 100 gitu ya. Karena itu sangat mudah, jadi jangan sampai tidak 100 nilainya. Nah, kemudian jangan lupa diskusi. Diskusi ini juga baru beberapa orang yang masuk dari 21 ya. Diskusi berakhir hari Minggu, tanggal 24 ya, jangan lupa. Baik, karena tidak ada lagi yang mau tampil, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, sesi 2 yaitu tanya jawab. Ya, silakan yang ingin bertanya nanti saya jawab ya. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, kita jawab sama-sama gitu ya. Terkait dengan tugas ya, terkait dengan tugas. Silakan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang masih bingung membuat tugas 2? Silakan. Ini masih banyak yang belum buat nih soalnya. Silakan, tanyakan, mumpung kita ketemu nih. Tatap muka. Nanti kita ketemu di web 3 di sesi 8 ya. Ada yang mau bertanya? Silakan yang masih bingung. Ini kayaknya masih pada bingung nih. Sudah saya nilai, mungkin nilainya nggak dapat 100. Kenapa? Nah, itu di situ kan ada catatannya tuh. Nah, kenapa nggak bisa dapat 100 gitu ya? Mungkin bingung ditanyakan gitu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk ke sesi 3, yaitu penjelasan tugas 2, kaitan tugas 1, dan bagaimana mengerjakan tugas 3. Ya, seperti itu. Baik, rekan-rekan, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu membahas tugas 2. Baik, tugas 2 tadi beberapa rekan kalian sudah mempresentasikan ya di depan saya dan rekan-rekan juga sudah mengetahui apa solusi yang mereka buat, inovatifnya seperti apa, kemudian strategi pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Nah, tugas 2 ini jangan lupa itu berkaitan dengan tugas 1. Kemarin masih saya lihat tugas 2-nya judulnya ini, tetapi begitu saya cek kok beda dengan tugas 1 judulnya. Nah, jadi kan ada 2 judul nih. Kan nggak matching, nggak nyambung gitu ya. Jadi tugas 2 ini tetap menggunakan judul tugas 1 di covernya, jangan diganti-ganti. Cuma diganti di covernya itu tugas 2 dari tugas 1, tugas 2. Judul dan covernya itu sama gitu loh, sama dengan tugas 1. Nah, Pak, bagaimana cara membuat tugas 2? Mudah, gampang. Kan itu sudah ada kisi-kisinya saya berikan. Kemudian di web 1 itu sudah saya jelaskan bagaimana membuat tugas 2. Nah, kebanyakan mahasiswa ini kenapa tidak bisa mendapat nilai 100? Karena gini, di lembar jawaban tugas 2, rekan-rekan itu memasukkan tugas 1 di atas, kemudian di bawah tugas 1 itu tugas 2. Jadi tidak terlihat itu laporannya. Permasalahannya nggak terbaca. Harusnya cara membuat tugas 2 itu masukkan tugas 1-nya dulu ke dalam lembar tugas 2 gitu ya.
Baru nanti ditambah solusinya seperti apa, strateginya seperti apa. Cuma itu, sesimpel itu sebenarnya. Jadi jangan dikutak-atik lagi, jangan dirubah-rubah lagi. Ambil dari tugas 1, jadi nanti ada cover gitu ya. Ganti dulu covernya tugas 2 dari tugas 1. Cover, jangan lupa dosennya siapa. Ini kebanyakan dosennya nggak ada gitu ya. Dosennya ada, logo UT-nya nggak ada gitu ya. Kebalik-balik gitu. Kemudian saya masih menemukan tahun. Ini kan tahun 2026. Kenapa di situ masih tahun 2023 gitu ya. Nah, sehingga saya menjadi penasaran nih. Tahun 2023 saya baca itu. Berarti kan salah ini. Jadi ganti tahunnya. Tahun itu 2026 bukan 2023 gitu ya. Nah, kemudian setelah cover buat kata pengantarnya. Kata pengantar dibuat, daftar isinya dibuat, kemudian bab 1. Nah, bab 1 latar belakang gitu ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Nah, itu. Nah, bagaimana Pak? Pak, tugas 2-nya bagaimana? Nah, tinggal dimasukin aja. Di latar belakang itu kita ngambil dari tugas 1. Nah, tinjauan pustaka itu kan teori. Nah, nanti di pembahasan bab 4 masukin tuh solusi inovatif dan strategi implementasinya. Tinggal ditambahin aja di bab 4 di hasil pembahasan kalau nggak salah ya. Nah, kemudian rekan-rekan mahasiswa ini saya bilang banyak nggak sesuai format. Kenapa? Tulisannya nggak rapi gitu ya. Kemudian spasinya jaraknya terlalu lebar gitu. Jadi saya membacanya juga apa namanya susah juga. Kemudian per bab itu masih digabung. Bab 1, bab 2, bab 3 dijadikan satu lembar. Harusnya per bab itu per lembar gitu. Nah, kemudian membuat dokumentasi foto-foto itu satu lembar kertas itu paling nggak 2 foto gitu ya. Jadi jangan di satu lembar itu dibuat 6 foto gitu ya. Nggak menarik jadi kelihatannya. Nah, nanti di bawah foto itu kasih keterangan. Foto ini lagi ngapain, foto ini lagi ngapain gitu, gitu ya. Jadi menarik gitu. Nah, kemudian kesalahan fatal berikutnya adalah rekan-rekan itu tidak mencantumkan bab 1, 2, 3 dan ininya. Ada bab 1-nya tetapi tidak ada bab 3-nya. Jadi terhenti cuma di bab 1 doang. Loh, kalau bab 1 doang kan cuma latar belakang. Mana bab 2-nya? Tinjauan pustakanya mana? Metodenya mana? Kan gitu ya. Nah, kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, kesimpulan sarannya mana? Bab 5-nya mana? Nah, terhentinya di situ gitu ya. Seharusnya itu tinggal di copy aja dari tugas 1 bagi yang mengerjakan tugas 1. Nah, kemudian rekan-rekan jangan lupa kita sudah mau masuk di sesi 7. Sesi 7 itu nanti membuat tugas 3. Nah, tugas 3 itu bagaimana? Nah, tugas-tugas ini agak berat rekan-rekan. Jadi tolong diperhatikan. Jadi nanti tugas 3 itu rekan-rekan diwajibkan membuat video. Ya, video. Videonya Pak, isinya apa videonya? Isinya adalah tugas 1 dan tugas 2. Nah, kalian cuma menceritakan aja nanti di dalam video itu. Itu ya, menceritakan. Tapi jangan lupa nanti modelnya seperti saya, seperti ini ngajar gitu ya. Nah, ceritakan presentasi. Durasinya itu kalau nggak salah 3 sampai 5 menit. Eh, paling nggak tugas 1, 2-nya tercover semua lah di dalam itu. Paling nggak 5 menit lah. Jangan terlalu 3 menit juga, nanti nggak nyampe ceritanya. Nah, kemudian nanti bisa dalam bentuk presentasi, kemudian dalam interaktif ada gambarnya ya. Jadi nanti silakan disetting di belakang rekan-rekan itu dibuat yang bagus ya, karena kan ini pembuatan video langsung dilihat UT gitu ya, langsung dinilai mereka gitu. Saya juga akan menilainya juga akan menilainya. Kalau bagus saya kasih 100 biasanya. Nah, kemudian perintahnya itu jelas ya, tugas 3 itu nanti. Nanti saya kasih kisi-kisinya. Ya, saya bacakan ya. Jadi nanti rekan-rekan di tugas 3 itu membuat video praktek langsung. Praktek langsung ya, langsung nih prakteknya. Mengenai solusi inovatif dan strategi implementasinya. Jadi, jawaban di tugas 2 ini Anda praktekkan nanti. Nah, kira-kira begitu.
Tadi kan dikatakan solusinya menggunakan membuat WhatsApp WA gitu ya. Nah, praktekkan inovatifnya. Kemudian strategi implementasinya praktekkan. Gimana cara mempraktekannya? Gampang, mudah. Caranya begini. Oh, nanti terakhir saya kasih tahu. Kemudian setelah nanti Anda mempraktekkan, kaitkan dengan teori yang digunakan. Teorinya apa yang dipakai? Lihat di tinjauan pustakanya itu. Teorinya teori siapa? Misalnya teori Dwianto, Parasurahman gitu ya. Nah, pakai teori itu. Kaitkan dengan mata kuliah kita, manajemen pelayanan publik ya. Nah, kemudian setelah Anda membuat video, diunggah di media sosial. Media sosialnya apa aja, Pak? Ya, media sosialnya IG, kemudian TikTok, kemudian YouTube. Pak, yang mudah yang mana? Nah, kan kalau mau kalau kalau mau ngambil linknya itu bagusnya di YouTube saja, di YouTube ya. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan punya channel YouTube-nya. Nah, masukkan di YouTube. Masukkan di YouTube. Nanti kan kemarin waktu lalu kan saya bilang, saya kan masukin YouTube juga. Tolong sih di like, di komen. Nanti suatu saat ketika kalian membuat tugas masuk YouTube, saya akan melek dan komen. Nah, inilah kesempatan saya membalas kebaikan kalian ketika kalian melek saya gitu ya. Tapi kalau nggak nge-like, nggak komen, nggak saya balas juga gitu ya. Tapi nggak, nanti saya like, saya komen juga ya. Nah, bagusnya di YouTube. Jadi nanti di YouTube itu ada linknya. Nah, nanti yang masuk itu ke e-learning kalian ada linknya. Link. Ketika masuk linknya, saya buka, nah bisa jalan gitu ya videonya. Nggak macet gitu. Ya, jadi itu. Nah, nanti Anda menggunakan gaya presentasi, bisa. Seperti sekarang ini. Animasi juga bisa. Silakan, mau pakai animasi juga boleh. Misalnya gambar bergerak. Jadi Anda nggak muncul, tapi suara dan gambar itu muncul gitu loh. Misalnya gambarnya gambar orang lagi ngomong gitu, tapi suaranya suara kalian gitu ya. Bisa, silakan. Atau menggunakan visual. Jadi suaranya aja. Anda nggak tampil gitu loh. Cuma suaranya muncul gitu ya. Silakan buat yang semenarik mungkin ya tugas 3 ini. Karena tugas 3 ini adalah tugas terakhir ya di mata kuliah ini gitu ya. Buat semenarik mungkin. Nah, kemudian saya mau kasih tahu di sini adalah jadi nanti di dalam video itu kan durasinya 5 sampai 7 menit lah ya, nggak usah lama-lama. Isinya ya perlu dicatat isinya penjelasan singkat masalah ya. Jadi kan Anda sudah punya judul, kemudian Anda ngangkat masalah. Nah, masalahnya itu ceritakan. Ceritakan. Jangan lupa karena ini singkat durasinya, ceritakan secara singkat namun jelas. Masalahnya judulnya ini, masalahnya ini. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan apa? Lalu dasar teori yang mendukung. Kemudian dampak positif dari solusi yang Anda berikan. Dampak positif ya, dampak positifnya. Contoh tadi judulnya misalnya penimbunan BBM gitu ya, BBM bermasalah. Kemudian solusi yang ditawarkan apa untuk BBM yang bermasalah itu? Kemudian dasar teorinya menggunakan apa? Manajemen pelayanan publiknya. Banyak nanti bisa dicari. Kemudian dampak positifnya apa? Nah, dari solusi yang ditawarkan tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian penyampaian materi bisa dengan gaya kreatif ya, silahkan pakai visual gitu ya. Atau seperti main FTV. Jadi Anda seperti main drama gitu loh, main drama. Jadi Anda misalnya kan Anda pelakunya, Anda minta tolong siapa satunya gitu loh.
untuk jadi apa? Karena judulnya kan misalnya judulnya ini tentang apa tadi ya? Tentang BBM nih, tentang BBM lah yang mudah ini. BBM. Nah, Mas BBM tadi siapa yang punya ya? Mas Saya. Mas Asari, misalnya tentang BBM. Nah, karena Mas Ari nanti gaya videonya menggunakan gaya yang menarik, lain dari yang lain, dia model seperti drama gitu ya, seperti film, seperti sinetron. Nah, jadi nanti Mas Ari ini bisa menggunakan temennya atau orang dekatnya untuk menjadi misalnya orang yang menimbun BBM, kira-kira seperti itu gitu. Mm-mm. Nah, Mas Arinya sebagai peneliti, sebagai mahasiswa yang mengangkat kasus itu gitu ya. Dan nanti silakan dibuat sedemikian rupa sesuaikan dengan tugas 1 dan tugas 2 yang sudah Mas Ari buat, kira-kira seperti itu. Kalau mau menggunakan sistem drama atau kayak sinetron seperti itu, boleh. Atau Mas Ari ke lapangan, kemudian berbicara, wawancara, tapi tidak muncul, tapi suaranya aja yang muncul juga boleh. Silakan. Atau Mas Ari menggunakan presentasi. Nah, seperti sekarang ini, Mas Ari cerita gitu ya, tetapi nanti di selain cerita, kan ini video ya, video. Selain cerita di video itu, Mas Ari munculkan itu BBM-nya itu loh. Apa tong-tong apa sih namanya kalau BBM itu di SPBU ya? Ya. Nah, SPBU. SPBU yang Mas Ari tuju tolong dimunculkan di videonya ya. Karena itu sebagai bukti bahwa judul Mas Ari sesuai dengan tugas 3 yang Mas Ari buat seperti itu ya. Sama seperti tadi kayak di pemerintahan, apa kecamatan, kelurahan, nanti munculkan kelurahannya gitu ya. Di videonya itu, di videonya. Selain nanti cerita, kemudian nanti munculkan gambar-gambar di videonya. Seperti itu kira-kira tugas 3 ya, karena waktunya tidak lama lagi ini kita masuk ke sesi 7 pembuatan video. Ya, jangan lupa isinya adalah dari tugas 1 dan tugas 2 pembuatan video itu. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, silakan saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan, katakan. Oke Pak, mau nanya Pak, berarti Iya, kalau iya. misalkan kita bikin tugas 3 kan video Pak, nah berarti Oh, kita nggak perlu lagi nih buat kayak semacam draft artikelnya gitu Pak, oh ya, terkait jadi gini. dari tugas 3. Baik. Ini pertanyaan bagus ya dari Mas Ari. Jadi, Pak, kan sudah buat video, masa buat tugas 3 lagi? Nah, jadi tetap tugas 3 itu tetap, Mas. Nah, tugas 3 itu adalah nanti menjadi laporan akhir. Sebenarnya laporan akhir ini sudah Mas Ari dan teman-teman buat di tugas 1. Makanya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Seharusnya itu kan nanti di tugas 3 buatnya. Tetapi untuk mempermudah dan mempercepat rekan-rekan mahasiswa, saya perbolehkan. Karena kan isinya tidak langsung jadi itu gitu ya. Nah, jadi nanti gini, tetap tugas 3 laporan akhir itu dibuat ya sama ada bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Cet. Nanti di tugas 3 itu Anda cuma masukkan linknya, link videonya itu. Nah, nanti kan mau dimasukin YouTube ya, ambil linknya dari YouTube, masukkan di situ, baru diupload di e-learning. Nah, tugas videonya itu kan nanti diupload di YouTube ya. Nah, di YouTube, tapi nanti linknya dimasukkan di lembar tugas 3, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti tugas 3 itu bukan yang dikirim videonya, tapi linknya. Videonya nanti saya lihat di YouTube, di IG, apa di TikTok gitu. Seperti itu. Nah, tetap dibuat ya Mas Ari ya, atau yang lain ya, jangan nggak dibuat tugas 3. Tugas 3 kan wajib, ya, tugas 3 wajib. Nanti sambil berjalan, kan nanti perintahnya jelas tuh di e-learning ya, tugas 3 membuat seperti apa, kemudian nanti saya bantu memberikan kisi-kisi di grup ya. Nanti kalau udah masuk tugas 3, kemudian di sesi 8 itu ada web sekali lagi menjelaskan tentang pembuatan video dan laporan akhir sebelum diupload seperti itu.
Ada lagi Mas Ari yang mau ditanya? Silakan, tanyakan. Jangan sampai bingung. Nanti udah Berarti buat konsepnya video. bebas ya Pak ya? Kenapa? Berarti konsepnya bebas kan? Konsepnya Konsepnya bebas, yang bebas, penting seperti yang saya yang penting sebutkan tadi nyambung ya. dari tugas 1 dan 2 gitu ya. Iya, enggak. Konsep pembuatan videonya bebas, tapi isi dari videonya dari tugas 1 dan 2. Ya. Nah, Baik, Pak. konsepnya adalah boleh presentasi, boleh animasi, boleh membuat itu tadi kayak drama, kayak yang silakan lah, yang menarik. Kan nanti mau ditonton banyak orang kalau masuk YouTube. Mhm. Jadi buatlah yang Iya, Pak, siap. bagus gitu ya, yang bagus. Eh, Kalau nanti mau presentasi ya paling enggak rapi gitu ya. Boleh. Mau pakaian dinas juga boleh, silakan gitu ya. Tapi janganlah kalau pakaian dinas. Jangan, pakai alma mater aja, pakai alma mater boleh. Silakan, ada lagi? Masih ada Eh, waktu nih, 15 menit. Terakhir Pak, untuk yang nantinya di Hah? web berikutnya, yang terakhir kan, itu kan Oke? nanti kan ada ini kan, apa namanya, presentasi lagi kan. Nah, Ya, itu betul. nanti gimana presentasinya yang terkait tugas 3-nya? Ya, Dalam jadi bentuk apa nanti maksudnya gitu? jadi nanti gini, untuk nanti tuh web yang ketiga kan di sesi 8, ya kan? Jangan nanti membuat videonya nunggu tuh web sesi 8 dulu gitu ya. Dibuat dulu baru kita tuh web. Jangan nanti nunggu tuh web baru dibuat videonya, ketinggalan nanti. Jadi nanti gini, di sesi 8 itu kita nanti rekan-rekan saya suruh mempresentasikan bagaimana proses pembuatan videonya. Hambatannya seperti apa, kendalanya seperti apa gitu ya. Kemudian asiknya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian proses pembuatannya itu bagaimana gitu. Nah, paling itu kemudian nanti Anda mempresentasikan isi dari video itu gitu. Secara singkat saja, walaupun nanti saya sudah melihat videonya gitu. Kan videonya diupload duluan. Baru kita tuh web kan. Nah, jangan sampai nunggu tuh web baru diupload gitu ya. Kayak sekarang ini kan banyak yang belum ngumpul tugas. Karena mereka pikir nunggu tuh web dulu baru ngumpul tugasnya. Nah, mungkin mereka pingin gimana ya buat tugasnya gimana ya. Saran saya gini rekan-rekan, kita kan sudah ada WA group. Jadi bisa saling komunikasi aja di WA group itu. Tolong sih bantu saya kan gitu ya, nggak usah malu-malu gitu. Misalnya gini, Mas Asari, saya kesulitan nih di bab 2, gimana sih caranya? Nah kan kira-kira gitu. Nggak usah malu-malu gitu ya. Atau gini Pak, gimana sih jawabannya? Ya jangan sama saya kalau jawabannya gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Ada lagi? Silakan. 10 menit lagi waktunya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh iya, Mbak. Silakan, Mbak. Apa, Mbak, yang mau tanya? Tadi kan masalah praktek di tugas 3 itu kan saya udah dapat gambaran untuk Mas Azhari ya Pak ya di SPBU. Nah, terus saya mau bertanya Pak, kalau misalnya kami yang mengambil contoh di OPD ini gimana Pak? Apa langsung datang ke OPD terkait? Apa bagaimana ya Pak ya bagusnya? Gimana, Mbak? Judulnya, Mbak, tentang apa, Mbak? Tentang Disduk Capil Pak, Di Capil itu mengenai ini ya, KK gitu, KTP KTP. elektronik, ya KTP Oke, elektronik. oke. Jadi yang mau ditanyakan apa, Mbak? Tadi kan kalau Mas Asari, Bapak kasih gambaran itu kan bisa menggunakan animasi, bisa Oh ya. langsung datang ke SPBU-nya. Nah, terus kami yang ngambil tugasnya di OPD ini bagaimana Pak? Apakah langsung datang ke OPD atau bagaimana? Baik, Mbak. Tugasnya tadi sudah disampaikan buat semenarik mungkin dengan gaya apapun boleh. Misalnya gini, Mbak Kurniayanti ini mau ngambil dengan gaya presentasi misalnya. Jadi nanti di dalam video itu Mbak lakukan presentasi seperti sekarang ini gitu ya. Mbak menjelaskan tugas 1 dan tugas 2 ya. Tadi udah saya ceritakan tugas 3 itu membuat video itu isinya apa aja temanya. Ya tadi masalah yang Mbak ambil apa, kemudian Mbak ceritakan solusi yang ditawarkan, kemudian dampaknya apa, teorinya apa. Mbak cerita tuh presentasi. Nah, tapi nanti Mbak, biasanya kalau presentasi itu kan
kurang kurang menarik ya Mbak ya. Bukan nggak menarik, menarik, tapi kurang menarik gitu ya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan animasi atau gambar atau kita sendiri pelakunya gitu loh, seperti main drama sinetron gitu loh Mbak, kan lebih menarik. Nah, tadi kan ada pertanyaan Mbak, gimana kalau kita, ya silakan Mbak, nanti Mbak baca dulu tugas satu dan duanya, kemudian Mbak setting dulu naskahnya itu sebelum Mbak ngomong itu. Nanti pemerannya adalah pemeran dalam video itu, Mbak kan ngambil judul tentang apa itu, diucapinnya tentang apa? Masalahnya apa? An apa? Apa Mbak? Tentang apa? Masalahnya kurang terdengar. Antrian panjang Oh, saat nah, pembuatan KTP baik. elektronik. Nah, kan antriannya panjang. Nah, gampang Mbak. Karena judulnya masalah tentang antrian panjang, jadi Mbak nanti buat seolah-olah Mbak ceritakan dulu nih, judulnya begini, masalahnya begini. Nah, pemerannya kan Mbak tuh. Nah, nanti yang bertugas sebagai apa itu? Yang ngantri itu kan biasanya ada di lokasi kan? Nah, Mbak video aja itu, minta tolong aja beberapa masyarakat yang seolah-olah dia ngantri gitu ya, ngantri. Nah, nanti Mbak cerita tuh, inilah ini contoh saya kasih bocoran begini. Jadi nanti dalam video itu Mbak ngomong nih, inilah situasi dan kondisi di Dinas Dikdukcapil mana eh, antrian dari jam sekian dan jam sekian gitu loh. Tapi antriannya ada gitu loh Mbak. Seperti itu. Itu kalau Mbak mau membuat yang menarik videonya. Tapi kalau nggak mau seperti itu, ribet Pak, karena ngondisin apa masyarakat ini susah. Sebenarnya nggak susah, kan memang antriannya benar-benar terjadi kan? Betul kan Mbak? Memang benar-benar ngantri kan? Ya, kalau benar-benar ngantri kan tinggal di video aja Mbak, di video gitu ya. Tapi tolong yang video jangan Mbak. Mbak minta tolong nanti siapa gitu. Karena Mbak harus muncul di videonya. Nah, itu kalau menggunakan eh, gaya apa namanya seperti drama atau sinetron. Tapi kalau menggunakan gaya presentasi, ya cukup Mbak monoton saja. Duduk di ruangan, berdiri dan ngomong aja gitu, ngomong gitu. Nah, seperti itu. Atau Mbak menggunakan animasi gambar. Jadi gambarnya itu seperti kartun, bergerak, bersuara, tapi Mbak nggak muncul, tapi suara Mbak yang muncul. Ya, nanti caranya bagaimana? Banyak kok browsing aja di YouTube itu cara membuat video tutor itu ada kok, gampang itu. Tetapi jangan lupa kaitkan dengan teori ya Mbak ya, manajemen pelayanan publik ya. Jangan kebijakan, jangan analisis ya, nanti nggak nyambung. Intinya adalah Mbak kuasai tugas satu dan dua. Itu aja isinya itu sih Mbak. Ya, seperti itu Mbak. Jadi dibuat mudah saja, simple. Atau gini, eh, hati-hati ketika ngupload nanti, pastikan dulu sebelum ngupload bisa kirim dulu ke saya lihat gitu ya. Mbak, ini kurang. Misalnya Mbak Kurnia, ini kurang senyum loh, senyumin sih. Nah, kira-kira begitu gitu ya. Karena kan nanti ketika masuk di YouTube dilihat orang banyak kan, wah ini kok ini wawancara tapi galak bener gitu ya. Nah gitu. Jadi kan kita harus kan di sini mencari solusi kan biar nggak ngantri gitu ya. Masa nggak senyum kan aneh gitu ya. Nah kira-kira gitu Mbak. Baik, artinya boleh kami minta saran ke Bapak, Japri langsung kirim videonya Pak ya, Boleh, sebelum boleh, diupload. boleh, boleh. Tapi dibuat dulu ya. Baik, Nah, kan tinggal ngedit gampang itu nanti. Baik, baik. 5 Terima menit kasih lagi. Pak. Baik, sama-sama. 5 menit lagi silakan. Ada lagi? Cukup? 3 menit lagi sampai jam 9 kita. Cukup? Cukup rekan-rekan? Cukup dimengerti Pak. Baik, yang lain cukup? Baik, kalau cukup,
Web 2 pada hari ini saya selesaikan sampai di sini ya. Kita ketemu di web 3 di sesi 8 dan tugas 3 di sesi 7. Nah, tugas 3 ini adalah membuat video. Bukan berarti laporan tugas 3-nya nggak dibuat, tetap dibuat. Jadi nanti judulnya itu tugas 3 tapi langsung dalam bentuk laporan. Laporannya ya itu tadi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Seperti yang sudah kalian buat di tugas 1 dan 2. Kan sangat mudah itu. Nah, kemudian jangan lupa nanti di tugas 3, laporan akhir itu tolong disisipkan link videonya ya. Karena yang diminta linknya, bukan videonya. Video nanti kita lihat di YouTube, di IG atau di TikTok ya. Kalau di TikTok itu biasanya cuma 15 detik, Mas, Mbak. Jadi nggak penuh nanti. Nah, bagusnya di YouTube saja gitu. Tapi jangan terlalu lama juga di YouTube. Masa iya 1 jam? Habis nanti waktunya durasinya kalau 1 jam gitu ya. Di sini dia minta 3 sampai 5 menit. Paling nggak 5 menit lah, 5 menit sampai 7 menit boleh ya. Jangan 1 jam juga. 1 jam itu buat buat film itu mah, film gitu ya. Baik, karena tidak ada lagi yang bertanya di web 2 ini, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kita, kami di kelas 342 ya. Jangan lupa nanti sebelum kita bubar, kita foto bersama lagi gitu ya. Foto bersama untuk nanti kalian men-screenshot masing-masing. Kemudian nanti saya minta tolong dikirim di grup. Nanti saya akan pilih yang bagus yang mana, akan saya kirim ke UT gitu ya. Karena UT kemarin ada perbaikan di data saya karena ada beberapa mahasiswa yang tidak ter-screenshot oleh saya gitu ya. Baik, saya tutup ya. Sebelum saya tutup nanti kita foto bersama gitu ya. Baik rekan-rekan, saya ucapkan selamat malam ya. Selamat bertemu kembali di tugas 3 dan web 3 di sesi 8 ya. Nah, ketika ada masuk sesi 8, kita tidak bertemu lagi, mudah-mudahan ketemu di semester berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan kita masih ketemu gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Sebelum saya tutup, kita siap-siap foto bersama. Silakan screenshot masing-masing ya. Saya juga akan screenshot. Saya hitung sampai 3. 3. Oh, sebentar. Ini ada yang WA. Ini apa WA? Nanti ketutup ini. Oh, dia mati lampu. Nah, yang kayak gini nanti akan ditegur UT ini. Tadinya ada, kemudian di akhir nggak ada. Dia mati lampu di sana. Baik, nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke UT. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Ya, tahan sebentar. Saya masukkan dulu. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, rekan-rekan sudah screenshot semua? Baik, kalau sudah saya tutup ya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat bekerja. Sampai ketemu di lain waktu sesi 7 dan tugas 3 dan web 3 ya. Sampai ketemu dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Oke.